Biografi Wali Songo dan peranannya dalam dakwah Islam. Indikatornya adalah menjelaskan tokoh-tokoh Wali Songo yang berperan dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa. Nama-nama Wali Songo: 1. Maulana Malik Ibrahim, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Giri, 4. Sunan Bonang, 5. Sunan Derajat, 6. Sunan Kalijaga, 7. Sunan Kudus, 8. Sunan Muria, dan 9. Sunan Gunung Jati. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Nama aslinya Makdum Ibrahim As-Samarkandi, lahir di Samarkand, Timur Tengah. Masa hidupnya adalah 1368 Masehi sampai 1419 Masehi, abad ke-14. Wilayah dakwahnya adalah daerah Leran Gresik. Metode dakwahnya lewat perdagangan dan memberikan pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis. Peninggalannya adalah pemondokan di Leran Gresik. Beliau dimakamkan di Kampung Gapura Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat, lahir di Campa. Masa hidup beliau tahun 1401 sampai dengan 1481 Masehi. Wilayah dakwahnya adalah di Ampel Denta, Surabaya. Metode dakwah beliau adalah pengajaran, seruhan meninggalkan moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Peninggalan beliau adalah pesantren Ampel Denta, dan beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku M. Ainul Yakin, lahir di Blambangan, Banyuwangi. Wilayah dakwahnya adalah daerah Ampel Denta, Surabaya. Metode dakwah yang dilakukan adalah melalui kesenian, gending, dan permainan anak. Peninggalan beliau adalah permainan jelungan, jamuran, tembang lir-ilir, cublak cuang, gending asmara dana, dan pucung. Makam beliau di Giri. Yang keempat adalah Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Raden Makdum Ibrahim, lahir di Ampel, Surabaya. Masa hidupnya 1465 sampai 1525 Masehi. Wilayah dakwahnya di Kediri, Bonang, Tuban, Lasem, Rembang. Metode dakwah yang beliau lakukan adalah dengan pemikiran filsafat, sastra, seni gamelan. Peninggalannya adalah suluk wijil, gamelan, tembang tombo ati, dan beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Yang kelima adalah Sunan Derajat. Nama asli beliau adalah Raden Qasim atau Raden Saifuddin, lahir di Ampel, Surabaya. Masa hidupnya 1470 Masehi. Wilayah dakwahnya adalah di pesisir Gresik, Lamongan, dan metode dakwahnya adalah 1. Memberi pertolongan, 2. Menyantuni anak yatim, 3. Mengajak gotong royong, 4. Lewat kesenian. Peninggalannya adalah suluk pituah, berilah tongkat pada si buta, atau beri makan pada yang lapar. Makamnya di Desa Derajat, yaitu daerah Pacitan, Lamongan. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Nama beliau adalah Raden Said atau Raden Abdurrahman. Asalnya adalah Demak, Jawa Tengah. Masa hidup beliau tahun 1450 sampai 1550 Masehi. Wilayah dakwahnya adalah pesisir utara Jawa Tengah, Demak, dan metode dakwah beliau adalah seni wayang kulit dan pemikiran filsafat. Peninggalannya adalah seni wayang kulit dan tradisi sekaten. Beliau dimakamkan di Kadilangu, daerah Demak. Kadilangu, daerah Demak. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Ja'far Shiddiq. Tempat lahirnya di Kudus. Wilayah dakwahnya daerah Kudus, Sragen, Gunung Kidul. Metode dakwah yang beliau lakukan adalah lewat seni dan budaya, memadukan seni dan budaya lokal. Peninggalannya adalah ornamen bangunan Masjid Kudus sebagai bentuk akulturasi antara Hindu dan Islam. Beliau dimakamkan di Kudus. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Prawoto, tempat lahirnya di Muria.
wilayah dakwahnya Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Metode dakwah yang beliau lakukan adalah lewat seni, pertanian, dan perdagangan. Peninggalannya adalah Lagu Sinom dan Kinanti. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, Kudus. Dan yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Tempat lahirnya di Cirebon, masa hidupnya 1448 sampai 1568 Masehi. Wilayah dakwahnya adalah pesisir Cirebon, Pasundan atau Priangan, Banten. Metode dakwahnya adalah lewat kekuasaan sebagai penguasa Pajajaran. Peninggalannya adalah situs kerajaan Banten. Beliau dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, Cirebon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.